Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Kitab Riyadhus Shalihin yang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai ngaji, monggo doa awal majlis rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bab ikhlas rampung, oke? Babut taubati. Babun fit taubati. Bab menjelaskan tentang taubat. Taubat dengan istighfar niku benten nggih. Jadi taubat dengan istighfar itu beda. Tapi istighfar bagian daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala wala tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Para ulama mengatakan at-taubatu wajibah min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Kapan wajibnya? Setiap hari. Jadi kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dari semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Nah, dosa itu ada dua macam. Enten dosa sughra, ada dosa kubro. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan tiap-tiap dosa kecil dan dosa besar itu wajib kita taubati setiap hari.
Dosa kecil dan dosa besar itu juga ada dua. Ada dosa dohir, ada dosa batin. Maksudnya dosa dohir jelas, ya. Jadi mulut kita mencaci orang, ngelokno wong, dadekno manggele wong, itu jelas dosa dohir. Dosa batin, kita berprasangka buruk terhadap orang. Nah itu. Jadi prasangka buruk dosa, itu dosa batin. Apalagi berprasangka buruk pada Allah, naudzubillah, itu termasuk dosa besar. Yang dosa besar sing batin. Nah, nang Gusti Allah maksudnya didadekno misale kok didadekno fakir, mari ngono menggerutu ngelokno Gusti Allah dalam hatinya. Nah, ini Gusti Allah gak adil. Jadi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka bahwa mana keadilan Allah ini. Nah, takdir itu kejam. Ono sing sampai dinyanyekno lho. Bukan takdir kejam, dia yang belum tahu ilmunya. Jadi perlu dimengerti bahwa ada istilah ibadah dan istilah ubudiyah. Ibadah itu adalah mengerjakan aktivitas amal yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niku ibadah. Seperti kita ngaji ini ibadah, kita baca Quran ibadah, kita wudu ibadah yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam tidak semua mampu memaksimalkan ibadah. Tidak semuanya umat muslim itu mampu memaksimalkan ibadah. Terus dari sekian banyak orang yang sudah mampu beramal ibadah, sing mampu ibadah, belum tentu dia bisa berubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah sekalipun diambil dari akar kata yang sama, tetapi maknanya beda kata para ulama. Kalau ibadah tadi apa? Mengerjakan aktivitas atau amal soleh dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah. Kalau ubudiyah, menerima dengan lapang dada dan ikhlas perlakuan Allah kepada kita. Contoh misalnya kita bepergian kok kecelakaan. Nah, iki nyalano sapa iki? Contohnya kok elek. Loh iya, memang ubudiyah itu biasanya hal sesuatu yang dirasa tidak nyaman. Seseorang mempunyai anak lahir cacat mental misalnya, nyalano sapa ini? Yang wani nyala Gusti Allah. Ndara. Loh dibalik itu lek lulus, Masya Allah. Lek lulus itu dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu di zaman kejayaan Islam di Irak, di Baghdad, kan pernah di bumi hanguskan oleh tentara Mongol. Jadi karya ilmiahnya umat Islam banyak sekali. Ini di bumi hanguskan, dintekno. Ulama wonge di bumi hanguskan, dintekno mbek tentara Mongol sampai sungai yang sekarang Tigris, kalau dulu Dajlah namanya, sungai Dajlah. Itu digembuak kitab umat Islam, ini sampai bisa diliwati kuda loh. Sejarahnya gitu. Tigris ombo sak berantas kurang gede. Niki kitab umat Islam dibuat di situ. Sampai kuda ini naik di atas tumpukan kitab yang dibuang di sungai itu. Saking banyaknya. Terus air itu air tinta. Air sungai jadi air tinta. Berarti kan kita bayangan kita loh, begitu banyak berarti ya. Bisa jutaan kitab kan begitu. Zaman kejayaan Islam. Di bumi hanguskan, para ulama sak donya yang sing semerap hal itu nangis. Termasuk salah seorang Syekh Afifuddin yang ada di Mesir. Niki nangis menggerutu nang Gusti Allah. Dia itu nangis ambek wadul tapi setengah protes nang Gusti Allah.
kegawa turu. Dan dungane ya Allah, temriko niku umat Islam kabeh. Banyak orang nggak berdosa yang dibunuh niku mboten cuman orang laki-laki, orang perempuan tuh kecil-kecil. Wis dintekno pokoke. Akhirnya iku lek di sejarah umum iku Mesopotamia napa nanti nah nggih itu sejarah itu dihabiskan di pokoknya dintekno pokoke Syekh Afifuddin Mesir tangis protes nang Gusti Allah, ya Allah mana keadilanmu ya Allah. Mana keadilanmu, mereka semua ini umat Islam. Oh no. Alhasil protes nang Gusti Allah ke bawah mimpi. Di dalam mimpinya beliau ditemui seseorang dikai secarik kertas. Sing isine niku isine bait syair. Sing artine kula lali syaire, tapi artine kurang lebih seperti ini. Jangan kau urusi perlakuan Allah, itu bukan wilayahmu. Siapa yang masuk ke dasar laut maka dia akan mati. Jadi ojo ngurusi perlakuan Gusti Allah. Sing durusi awak dhewe ae yang diperlakukan Allah ya gitu urusi. Bagi kita sikapi. Jadi ini kaitannya keimanan kita dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat keimanan kita. Ayo ono wong ya ono ya ini didadekno fakir. Wis nyambut gawe luar biasa. Nggih. Tapi wis fakir. Wis fakir bojone loro pisan tahunan pisan. Lho enten nggih. Nyalano sapa pisan? Nyalano takdir. Kan ngoten nggih. Nah, di balik itu semua ternyata ada banyak hadis sapa wong sing sabar nrimo perlakone Gusti Allah, mereka di alam kubur ora ono siksa. Di mahsyar bebas siksa, VIP. Kabeh siksa diendelok. Memang Allah menginginkan seperti itu. Dimuliakan oleh Allah di akhiratnya. Nang swarga wong fakir-fakir ku ndisiki mlebu swargane. Selisih arba'ina sanah kama kila, tapi sing kuat khamsami'ah sanah. 500 tahun kaceke wong sugih ambek wong miskin. Ayo kenyang-kenyang, Bu. 500 tahun. Duh, tentu saja loh, kena dilogikakan itu. Kita masuk toko mawon nggih. Nggih. Mlebu sing njukuk iku titik permen gitu tok, margo balik bayar iki enteng to. Lah kita njukuk wadah itu ya suwe. Totalane kan suwe, gitu. Logikanya seperti itu. Fakir-fakir gak kira njukuk akeh kan ngono. Tapi kadang Ustaz ada yang berpendapat bagaimana kalau itu dikaitkan dengan jangan-jangan itu dengan berarti kasarannya itu azab Gusti Allah. Misalnya orang yang kita nggak ngomong yang fakir dengan yang kaya ya, mungkin yang hidupnya kok susah banget karena mungkin dia dalam di dunia ini kurang ini apa efek dari dosa. Begitu loh. Efek dari dosa. Ini kalau dengan begitu itu. Lah iya, jadi begini. Kalau untuk orang mukmin jangan bilang adab lah ya. Kalau untuk mukmin jangan bilang adab. Makanya sakitnya, sengsaranya orang mukmin itu ngerontokno dosa, ngentekno dosa. Jadi ketika kita banyak dolim, banyak maksiat, banyak orang yang terdolimi, terus Allah jadi sayang kita, maka ambek Allah carane Gusti Allah dinten dosane piye? Dijadikan dia susah di dunia, kayak loro, Mangkane terus para ulama lek pingin lulus tanpa ujian, lulus tanpa ujian sakit oleh fakir, ibadah sing akeh amal saleh aja dolimi wong, amal saleh sing akeh. Istiqomah dengan amal soleh. Nah, ngoten. Kaulan Rasulullah berarti. Gimana? Lho nggih, ketika diuji mbek Gusti Allah fakir utawa loro, kok ngersulo penghapusan dosa itu terhalang nanti. Nggih, kasih itu dihapus wis oleh loro tok. Wis ketiban ondot tok iku nggo. Nggih, mangkane butuh ilmu kita. Ngoten. Dadi
Bisa jadi itu efek daripada dia karma atau bahasane apa jenenge Gusti Allah carane ngilangi dosa niku mau didadekno wong loro, fakir. Ah, ngoten. Bisa jadi karena dia masih disayang Allah oleh orang munafik, orang kafir. Memang dunia untuk mereka. Dijarno. Nanti ketika matilah itu yes, disiksa terus oleh Allah. Lek orang mukmin, Gusti Allah sayang karena dia ada satu amal soleh yang mungkin diterima sehingga dia disayang oleh Allah, ya diresai itu sih dosane. Bisa jadi sakit, bisa jadi entah kesulitan apa, kan ngoten. Dadi wong mukmin iku susahe entekno dosa. Ngoten, susahe, tapi susah sing legowo. Ah, nggih. 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 Mboten cuma iman, tapi susahe niku ridho nang perlakuane Gusti Allah. Ah niki. Nah, niki bab ubudiyah. Bab ubudiyah itu. Makanya ketika Allah cepat atau lambat pasti menungso niku diuji ubudiyah mbek Allah Subhanahu wa taala. Lagi sebelum diuji ya kudu awak dhewe niki ngerti ilmune sik. Diresi dhisik dosa-dosane ambek Gusti Allah dengan caranya Allah biasa ya dikai kesusahan, kesempitan hidup, kayak iso apa atau diberi sesuatu yang gak ono pilihan wis kan kudu ngene. Nengah ngoten. Gak ngene awakmu ditoto ambek Gusti Allah, carane Gusti Allah nonton niku rasane abot ngoten kadang niku. Ngoten. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Kemudian jika kemaksiatan itu adalah hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wala tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, dan tidak ada kaitannya dengan hak Adam. Falaha salah satu syurut, maka cara bertobatnya ada 3 syarat. Syaratnya telu, lek dosa niku langsung hubungannya kalian Allah Subhanahu wa taala, tidak melibatkan manusia. Ahaduha, syarat pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyati, berhenti dari kemaksiatan itu. 1. Misalnya peminum khamr. Cara bertobatnya apa? Ya wis leren ojo gumpul nang komunitas mendem. Terus narkoba misalnya, kan ada komunitasnya nggih. Sing ngekei itu kuwi. Wis harus diputus mata rantai itu. Itu action, tindakan daripada cara bertobatnya dosa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, oh ini indikasi perselingkuhan, WA, mari reuni utawa mari, ya biasanya kan ngono Facebook, reuni, kan gitu. Sebenarnya gak mari wisata. Sana punya keluarga, sini punya keluarga. Kaitannya suwe dengan masa lalu. Nah ini cara bertobatnya apa? Blokir. Donggi harus ada action. Dia harus blokir, wis jangan dak kontak lagi kan ngoten. Ini cara bertobatnya seperti itu. Nanti bahasa makna ayyuqli anil ma'siyah, rantai atau tali yang menyambung kepada kemaksiatan itu harus diputus. Ada pertanyaan? Ini yang hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kontaknya langsung entek. Nggih. Lah nanti belum. Yang mana? Yang contohnya Lah ya perselingkuhan, si perempuan hubungan dengan Allah, sing laki-laki hubungan dengan Allah, kan begitu. Jadi tidak ada hakul adam. Nah, ngoten nggih, tidak ada yang terdolimi maksudnya. Mungkin ini dolimi yo, lek diterusno dolimi bojone iki. Lek diterusno. Ya, itu indikasi, ketika ada indikasi itu, lah saiki WA-an terus marung tilpun-tilpunan. Terus lah kangen-kangenan yang bukan pada tempatnya, nggih maksiat kan. Nah, ini maksiat harus diputus. Ngoten.
Wasani ayyandam ala fi'liha, dan yang kedua ada penyesalan atas perbuatan dosa yang sudah pernah dikerjakan. Penyesalan. Jadi lek ora penyesalan bukan tobat namanya. Jadi kita istighfar itu belum tentu tobat. Permohonan ampun. Jadi sing benar-benar tobat itu satu, memutus rantai kemaksiatan itu. Yang kedua adalah penyesalan atas perbuatan kemaksiatan itu. Jadi ada satu tempat di Gresik, tempatnya wong karantina orang-orang yang sakau, pernah sakau. Saya pernah ke sana. Jadi ini. Di sana itu di satu ruangan, kalau dijak zikir mereka nangis. Jadi ditaruh dari satu ruangan, dikai sound segede, dipimpin zikir, ya sama dengan diri kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Loh, banyak orang nangis ini. Nah, mereka sebelum itu dibekali, disuruh menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Oh, dia pernah berzina, dia pernah ngelarak mati wong tuane. Itu dulu disentuh. Ketika istighfar nangis, wong sakau itu biasa loro kabeh nggih. Nggih. Loro kabeh ketagihan dan semacam. Ketika gitu diajak berzikir gitu. Itu hanya beberapa minggu wis selesai sakau. Wis gak ketagihan. Nggih. Iya. Ternyata bener zikir itu menenangkan hati dan menyehatkan tubuh. Sing ro ilmune. Kan gitu. Lah zikir kita astagfirullah ping 100 ngene tok dengan hitungan, tapi kita ada penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan, juga ngefek memang. Istighfarnya sudah bagus. Wis termasuk amal soleh, kalimat thayyibah oleh panjaran, tapi dampak daripada istighfar itu tidak begitu ngefek. Kenapa? Karena enggak ada penyesalan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Nggih, jadi syaratnya pertama memutus tali kemaksiatan, yang kedua ada penyesalan atas kemaksiatan yang pernah kita perbuat, wassalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang kita perbuat. Ada azam, keinginan kuat. Jadi wis ngene iki berarti bener-bener taubatan nasuha ngenten iki. Wis kapok tenanan. Wis kapok. Nah, begitu. Fa in fuqida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu. Maka jika salah satu dari 3 syarat ini tidak ada, lam tasihha taubatu, maka taubatnya tidak sah. Tidak sah taubatnya. Ini perlu bagi kita semua yang ingin bertobat kepada Allah untuk mengetahui dan menerapkan 3 hal. Satu napa wau? Memutus tali kemaksiatan. Yang kedua, penyesalan atas dosa kita. Yang ketiga, berazam, keinginan kuat untuk tidak mengulang lagi abadan selamanya. Dalam Al-Quran itu ayat Al-Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tidak mau terjerumus kembali pada kemaksiatan yang pernah dilakukan. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutu arba'atun. Dan jika kemaksiatan itu adalah hubungannya dengan hak Adam, mendolimi, tahu bujui, tahu ngemplang, tahu bokok. Bokok ini apa? Bokok itu ya korupsi lah. Bahasa Mojokerto nih. Maka syaratnya ada 4. Tambah, hubungannya ono hak Adamnya. Maka syarat taubatnya ada 4. Hadis salasah 3 itu tadi. Ya, hadis salasah 3 ini. Wa ayyabra min haqqi sahibiha, dan yang kedua adalah
membersihkan dirinya dari hak orang yang dimaksiati tadi. Membersihkan dirinya dari hak orang yang pernah dimaksiati. Misalnya saya pernah ngemplang orang. Nah, itu. Terus saya ingin bertobat, uang atau barang yang ada di saya, hasil kemplangan saya ke orang itu dibersihkan dulu, dikembalikan. Nek malu lu di sini ya, kan yo isin di paling arep balik. Malu aku. Iki gak tobaté kurang tenanan iki. Kan isin kan. Lah isin di WA. Nggih. Walhasil kudu dikembalikan. Haknya orang yang kita maksiati harus dikembalikan. Fa in kanat malan aw nahwau raddau ilaihi, maka jika adanya hak kemaksiatan yang diambil dari orang tersebut, aw nahwau atau semisal dengan harta, raddau ilaihi, maka harus dikembalikan. Yeah. Kalau nggak dikembalikan dan ada ketidakridhoan, maka penuntasannya besok nanti di akhirat ini. Daripada diputuskan di akhirat, harus diselesaikan di dunia. Di akhirat maka amal kita akan ditransfer sebanding dengan itu. Jadi kebaikan kita akan diberikan. Nah, kita sudah kebaikan sudah kita habis, keburukan dia ditransfer kita. Ya berat.